Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya boleh minta tolong panitia untuk pemutaran video dulu. Dari video pertama dan video kedua. Baik, terima kasih. Soundnya belum muncul, boleh di restart dulu, di pause. Terus kalau sudah audionya sudah masuk, baru boleh di... Terima kasih. Kedua akan membahas lebih banyak solusi dan juga mungkin sedikit informasi mengapa kasus kampanye kami di Indonesia sebenarnya perdagangan daging anjing dan penyebaran rabies. Akan tetapi kita juga mau share satu video lagi, dan ini juga karena tadi kita sudah sempat menampilkan video tentang isu rabies salah satu faktor kontributor dari penyebaran Indonesia, dan kita juga ingin sampaikan salah satu juga ini juga masalah pengendalian rabies secara holistik, secara keseluruhan. Baik, teman-teman panitia boleh dibantu putar untuk video yang mengenai kepemilikan hewan bertanggung jawab. Baik, silakan teman-teman panitia. Kepemilikan hewan bertanggung jawab. Budi, bocah SD berusia 10 tahun, merengek minta dibelikan anjing kepada ibunya. Awalnya ibu Budi tidak setuju, tetapi akhirnya dituruti dengan syarat Budi harus bertanggung jawab mengurus peliharaan barunya nanti. Mereka membeli anjing di peternak anjing ilegal. Dari tempat itu Budi mengharapkan anjing yang sehat dan lucu. Kemudian seekor anjing kecil yang sedang berbaring di kandang sempit dan kotor terjual untuk menjadi milik Budi. Budi menamainya Tobi. Ia menyayangi Tobi kecil, memberinya makan, dan juga mengajaknya bermain. Tobi tumbuh besar dengan cepat. Ia menggali tanah, juga sering menggonggong dan menggigit sepatu. Seorang anak kecil seperti Budi tidak dapat mengendalikan Tobi. Alhasil, tetangga menjadi terganggu dan marah. Tobi yang ramah dan bertenaga besar seringkali melompat senang kepada tamu yang datang dan membuat mereka terjatuh. Ibu Budi membentak Tobi karena menganggap Tobi anjing yang nakal. Kemudian Tobi ditempatkan di luar rumah dan dirantai. Ia kesepian dan merindukan keluarga yang mau merawatnya lagi. Karena depresi dan tidak dirawat lagi, Tobi mulai terserang penyakit. Ibu Budi tidak mau memberikan pengobatan ke dokter hewan karena tidak mau mengeluarkan biaya. Kasus seperti Tobi ini marak terjadi, dan pada akhirnya mereka merasa jijik dan membuang anjing mereka di jalan. Anak umur 10 tahun tidak bisa mengurus hewan peliharaannya sendiri. Memelihara anjing adalah tanggung jawab sekeluarga, karena anjing merupakan bagian dari keluarga. Hewan peliharaan perlu dilatih tingkah lakunya, sama seperti anak kecil yang diajari sopan santun oleh orang tuanya. Tips menjadi pemilik hewan bertanggung jawab. 1. Carilah info sebanyak-banyaknya sebelum memelihara hewan. 2. Pilihlah anjing atau kucing yang sesuai dengan gaya hidup Anda. Luas rumah, lingkungan, waktu luang yang Anda punya,
dan lain sebagainya. 3. Mau bertanggung jawab atas biaya hidup dan pengobatannya. 4. Mau berkomitmen seumur hidup. 5. Lebih baik adopsi daripada membeli. Jadilah pemilik hewan bertanggung jawab. Baik atau buruk nasib mereka ada di tangan Anda. Oke, baik, terima kasih. Mungkin yang pertama aplaus kepada kita semua yang masih sampai detik ini masih berkumpul bersama. Terima kasih kepada dari Kementan juga yang sudah bersedia terbang begitu jauh ke Nusa Tenggara Timur. Saya bicara sebagai seorang putra daerah NTT juga. Dari di sini saya sampaikan terima kasih juga kepada Bu Karin, Kak Reja, Kak Davina, Kak Ica, kemudian Bu Cindy, Bu Nonek yang begitu luar biasa. Mereka ini adalah para pemilik NGO Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan di Indonesia dan mereka mau sampai ke Kupang. Terima kasih. Gitu. Kemudian kepada kita semua dari pemerintah dan rekan-rekan serta tokoh pemuka agama yang sudah hadir. Yang pertama mungkin ungkapan juga syukur bahwa kita bisa berkumpul di sini. Beberapa bulan lalu begitu terenyuh dan begitu sedih waktu kita melihat salah satu video yang viral di mana seorang anak kecil yang tidak berdosa nyawanya harus terenggut karena rabies. Yang seharusnya dia masih punya masa Terima kasih kembali untuk hadirin sekalian yang sudah tetap mau hadir untuk sesi diskusi terakhir kita, terakhir kan ya, terakhir ini. Ya, jadi presentasi kami melanjutkan presentasi dari Ibu Karin terkait tadi mengenai rabies, dan karena juga kita ingin memberikan solusi dan pendekatan secara holistik apa saja yang bisa menjadi solusi alternatif juga, dan harapan kami selesai dari workshop ini apa saja yang kami harapkan. Kami juga ingin sampaikan di sini. Jadi secara singkat saja, mungkin ini bisa dilihat di layar. Gabungan dari beberapa anggota organisasi dari Indonesia dan juga dari negara-negara lain, yang termasuk salah satunya mendukung kegiatan workshop ini, yaitu Humane Society International. Dan mengapa tadi kita juga membahas sedikit, karena memang kalau misalnya studi kasus dari campaign kita selama ini menunjukkan bahwa banyak dan salah satu kontribusi faktor dari
perdagangan daging anjing. Kita ambil contoh dan studi kasus yang ada di Pulau Jawa, dan ini sangat berpotensi dan merupakan kontributor utama nih dari penyebaran rabies di Indonesia. Dan tadi juga disampaikan karena rabies ini cukup banyak dan mempunyai dampak ekonomi yang sangat besar, dampak ekonomi, dampak kesehatan, dan juga dampak selanjutnya terhadap juga pariwisata. Dan ini adalah beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan, dan kami percaya bahwa untuk perubahan apapun, isu apapun, baik terutama saat ini yang kita sedang peduli dan sangat prihatin adalah di isu kesejahteraan hewan di Indonesia secara umum. Kita tahu bahwa perubahan tersebut tidak akan mudah dapat dilakukan. Seperti juga yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi pagi, butuh waktu, butuh proses. Kami sangat sepakat, dan memang jika terjadi secara instan tidak akan punya dampak yang berjangka panjang. Karena itu kami mempunyai prinsip untuk bagaimana kita bisa mendekati untuk pemecahan suatu isu masalah itu melalui pendekatan holistik yang melibatkan 5 aspek ini, yaitu yang pertama yang paling kuat dan paling utama ya jelas edukasi seperti ini, kolaborasi juga dengan seperti juga kegiatan ini merupakan hasil dari kolaborasi pemerintah, NGO, dan kita sebagai komunitas yang peduli untuk memperbaiki dan bagaimana berkontribusi memberikan dampak terhadap isu yang saat ini sedang menjadi sorotan besar karena dampaknya berpengaruh terhadap nyawa manusia. Lalu kita butuh selain itu kita juga harus butuh pelatihan. Lalu tentunya harus ada regulasi yang juga selain ada regulasi juga harus ditegakkan, dan juga kita tidak lupa pentingnya adalah exposure dari teman-teman media terhadap suatu isu, terhadap informasi. Ya, ini contoh-contoh kolaborasi kita juga bersama dengan Kementerian Pertanian, terutama Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Substansi Kesejahteraan Hewannya sudah cukup banyak bekerja sama, dan kami sangat mengapresiasi ini karena ini sangat besar dampaknya untuk Indonesia, dan kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, Kementerian Pertanian, terutama Direktorat Kesmafet sejauh ini. Dan juga tadi kami juga sampaikan pentingnya edukasi, dan rekan-rekan dan hadirin yang terhormat bisa melihat isi dari tote bag atau merchandise yang didapat, itu semua sudah ada versi cetak buku-buku edukasi, tapi teman-teman juga bisa download materi semua, dan juga nanti materi presentasi itu akan kami upload semua di website kami di halodmfi.org, dan itu juga websitenya sudah tercantum, nanti kita juga akan share di WhatsApp group. Dan ini satu contoh, ini halodmfi.org ini merupakan website edukasi khusus, memang fokusnya di memang perdagangan daging anjing, tapi juga tentang kaitannya dengan rabies gitu. Dan di sini banyak informasi, terutama kalau teman-teman melihat salah satu informasi yang ada di tote bag-nya itu ada buku komik yang bisa dipakai dan digunakan untuk bahan edukasi, terutama ke siswa atau anak-anak ya yang masih kecil, karena berbentuk gambar komik, dan itu harapannya itu lebih mudah diterima masyarakat dalam informasi penyuluhan mengenai apa sih yang disebut rabies, bagaimana kalau misalnya tergigit, apa yang harus dilakukan. Nah itu semoga dan kenapa penting vaksinasi. Nah itu kami sampaikan di situ, dan bisa di-download juga bentuk PDF-nya di website kami di halodmfi.org ini. Dan tadi sudah disampaikan, kita juga ada website khusus animalwelfare.id, dan ini memang program khusus kami untuk terkait edukasi kesejahteraan hewan, dan semua ada di sini, benar-benar ada di sini tuh dari silabus sekolah ya, kurikulum yang bisa dipakai, contoh materi-materi yang bisa dipakai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Itu semua ada dan bisa dipakai.
contoh kita juga ada PowerPoint yang bisa di-download langsung, poster, buku cerita anak, ini semua ada di sini. Dan kami sangat senang dan sangat gembira kalau misalnya kita bisa bekerja sama, dan karena program ini merupakan harapan kami bisa integrasi ke semua program. Baru-baru ini juga kami dengan Dinas Perkebunan Flores Timur juga bekerja sama mendukung kegiatannya bersama PDHI Flores Timur sebagai bagian dari animalwelfare.id program ini. Nah, ini juga bentuk kita bisa juga sebagai individu dan pemerintah ataupun badan komunitas untuk berbagi, memberikan edukasi. Jadi benar-benar bisa di-inform di sini. Dan ini juga bentuk selain tadi edukasi, kita butuh pelatihan dan juga media. Nah, ini salah satu beberapa contoh exposure media yang sangat penting dan berdampak terhadap suatu isu, dan dalam hal ini isu perdagangan daging anjing. Nah, ini mengenai penegakan hukum, informasinya saya serahkan ke Kak Adrian untuk melanjutkan. Terima kasih. Oke, baik. Saya sambungkan lagi tentang materi penegakan hukum. Jadi untuk penegakan hukum kesejahteraan hewan atau perlindungan hewan, kita di Indonesia ini sekarang progresnya sudah terlihat sekali gitu. Kalau teman-teman aktif di medsos, terutama follow akun-akun tersebut, kita dapat tahu bahwa rekan-rekan NGO itu sudah sekian lama lakukan advokasi dan pendampingan hukum terhadap pelaku penganiayaan atau kejahatan terhadap hewan gitu. Contoh kasus kita bulan lalu itu di Magelang, kita kita bersama beberapa komunitas di Magelang melakukan aksi advokasi terhadap satu kasus, yaitu kasus pencurian hewan anjing menggunakan potas. Nah, kalau di NTT sini kan potas ini barang biasa gitu. Nah, di Magelang itu satu anjing dicuri untuk dijual menggunakan potas. Dijualnya kemana? Ke Lapo. Lapo itu warung yang menjual daging RW. Nah, kemudian kita proses hukum. Jadi kita laporkan ke kepolisian sampai kepada pengadilan. Vonisnya itu beberapa minggu lalu keluar, itu 1 tahun 8 bulan. Jadi ini adalah tindak pidana berat. Kenapa bisa 1 tahun 8 bulan? Kalau kita pakai 302 KUHP, itu penganiayaan, hukumannya kecil. 6 sampai 9 bulan. Kalau kasus penganiayaan terhadap hewan, baik ringan maupun berat. Tapi kalau kita menggunakan 362 tentang pencurian hewan atau anjing, itu adalah benda berwujud. Jadi merupakan properti juga gitu. Di situ dijelaskan barang siapa mencuri benda atau barang tak berwujud milik orang lain, itu akan dihukum dengan tindak pidananya 1 tahun 5 bulan ke atas gitu. Jadi akhirnya kasus itu divonis 1 tahun 8 bulan gitu. Jadi ini informasi kepada teman-teman semua bahwa di Indonesia, negara hukum, perlindungan hewan juga diatur, ada regulasinya gitu. Kita tidak bisa semena-mena memperlakukan hewan. Apalagi jika sampai banyak kasus mencuri atau menganiaya hewan. Jikalau sampai diketahui, apalagi sekarang zaman medsos, kalau viral kemudian diketahui sama teman-teman dari NGO, itu akan didampingi. Dan untuk penegak hukum sendiri sudah aware atau peduli terhadap kasus ini. Contoh di Sukoharjo 2021, kita menggerebek satu rumah jagal yang membawa anjing sebanyak 73 ekor, kalau nggak salah ya, 73 ya dok, dari wilayah Jawa Barat masuk ke wilayah Jawa Tengah, gitu. Jadi pada waktu itu si penjagal dan si driver atau yang menyopiri kendaraan sama-sama divonis oleh pengadilan. Pasal yang dikenakan apa waktu itu tentang membawa hewan dari daerah zoonosis ke daerah bebas zoonosis gitu.
Jadi dari daerah Jawa Tengah, Jawa Barat yang emang rabies masuk ke wilayah Jawa Tengah yang bebas rabies. Hukumannya juga 1 tahun sekian bulan, 6 bulan apa 8 bulan gitu. Jadi case-case mengenai hewan itu udah jadi sorotan juga gitu. Dan kita sendiri itu beberapa rekan-rekan NGO atau LSM, kita punya satu koalisi, namanya Koalisi Perlindungan Hewan Indonesia gitu. Jadi kalau advokasi tentang hewan, kesetaraan hewan dan sebagainya, sudah ada koalisinya gitu. Jadi sekarang untuk pasal 302 di RUKHP yang baru, KUHP yang baru itu dipidana 9 bulan dan dendanya di 302 9 bulan dan denda 400.000. Nah, di rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru itu hukumannya itu ditambah. Jadi udah dipidana 1 tahun kalau kasus penganiayaan terhadap hewan. Dendanya udah kategori 2, 10 juta. Itu kalau penganiayaan ringan. Kalau penganiayaan berat menyiksa sampai mati, 1,5 tahun penjara. Dendanya kategori 1, 50 juta. Gitu. Dan 2026 kan berlaku. Jadi yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman semua bahwa kita hidup di negara hukum dan segala sesuatu itu ada regulasi, dan kita berharap ini adalah sebuah langkah maju, momentum dari kita semua agar lebih bergerak menciptakan kehidupan yang maju dan masyarakat yang sehat. Saya juga menginformasikan bahwa yang terbaru pemerintah Kota Semarang itu mengeluarkan perda larangan untuk memperdagangkan dan konsumsi daging anjing. Jadi itu perda terkait ketahanan pangan. Di situ secara jelas ditulis bahwa anjing dan kucing adalah hewan kesayangan. Merujuk pada SE Kementerian Pertanian 2018. Nah, jadi untuk itu teman-teman bisa juga berkoordinasi sama teman-teman NGO dan apa jikalau ada kasus terkait kesehatan hewan ataupun terkait penganiayaan hewan, silakan koordinasi sama kita. Untuk Indonesia sendiri sudah ada sekitar 17 regulasi, baik surat edaran, instruksi gubernur, maupun peraturan bupati. Gitu. Yang terbaru juga kalau kita ingat di Tumohon, di pasar Tumohon itu yang dulu emang dikatakan sangat liar, sangat wild, itu akhirnya penjualan daging anjing dan kucing itu dilarang oleh wali kota Tumohon. Gitu. Jadi itu si wali kota mengambil risiko. Ini kan bukan keputusan politik, ini keputusan politik yang bakal merugikan dia. Tapi dia tahu bahwa perlu dikeluarkan untuk melindungi masyarakat, kesehatan masyarakat gitu. Padahal kita tahu bahwa Tumohon adalah mayoritas konsumsi gitu. Jadi itu adalah langkah berani dan kita apresiasi sekali gitu. Jikalau pemerintah berani mengeluarkan himbauan aja, itu udah berarti pemerintah mengambil sikap. Gitu. Sikapnya apa ya, untuk melindungi masyarakat juga, kesehatan masyarakat. Jadi untuk beberapa advokasi dan kegiatan kita berhasil mendapatkan beberapa regulasi seperti yang ada tertulis itu. Jadi yang akan menyusul Kota Cirebon itu lagi sementara dalam pembahasan. Gitu. Jadi terima kasih, demikian info dari saya terkait regulasi. Baik, mungkin ini penutup dari kami semua adalah ya kami harap, ini harapan kami setelah kegiatan workshop ini, World Rabies Day and Animal Welfare 2023 ini adalah seluruh hadirin, peserta yang hadir saat ini, baik kepala daerah, dinas terkait yang membidangi fungsi kesehatan hewan, pemuka agama, teman-teman di Kasira, masyarakat umum, komunitas, teman-teman mahasiswa, akademisi Universitas Nusa Cendana bisa mendapatkan informasi dan jejaring yang cukup untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait pengendalian rabies di wilayahnya. Dan harapan kami juga berdasarkan juga kita memiliki
WhatsApp grup yang ada saat ini. Nah, kami harapannya juga bisa membentuk jaringan edukasi rabies dan animal welfare di wilayah NTT melalui media sosial, melalui tadi WhatsApp grup, dan juga jika ingin lebih juga kita bisa membangun jaringan lebih besar lagi dan bisa mendaftar di halodmfi.org. Jadi itu harapan besar kami, dan semoga acara ini bisa menjadi bukan hanya berhenti di sini, tapi bisa berlanjut lebih banyak lagi, dan kerjasama yang dilakukan antar stakeholder yang hadir saat ini, baik dari pemerintah, dari masyarakat umum, komunitas, dan kami juga sebagai perwakilan dari NGO, dari LSM, ya kita bisa bekerja sama lebih banyak lagi nantinya, karena kami semua sudah hadir di sini bukan hanya dari satu yayasan, baik kami dari JAAN, dari Jakarta Animal Network, ada teman-teman dari Nata Satwa Nusantara, ada dari Animal Lovers Bersatu, dan juga Koalisi Perlindungan Hewan Indonesia hadir saat ini. Dan itu harapan kami semua hadirin di sini bisa berkenalan, kita bisa bentuk jaringan sama-sama dan tetap bersinergi selanjutnya untuk bisa tidak terputus dari kegiatan ini.